Halo sahabat pioneer sekalian, senang kembali bertemu dengan kawan-kawanku di pagi hari ini ya. Saya barusan saja mengupload sebuah video tentang bagaimana Pi dari sebuah akun ya. Dan saya lihat mereka itu tahu tentang informasi itu. Saya sebagai yang ada di Indo, Asia ya, melanjutkan kepada para pioner karena tidak semua pioner tahu informasi itu. Jadi saya hanya memberikan informasi kepada pioner yang mau mendengarkan. Kalau bagi para penyanyi yang hanya mau mencela, untukmu ini dulu ya. Ini. Habis lu. Nah, bagaimana Pak ini sudah resmi di Amerika dari sumber itu kawan-kawan ya. Bukan dari sumber saya ya, dari sumber itu. Mana tadi? Yang tadi saya bahas sebentar, tapi ini takutnya kehilangan video ini lagi. Pioneer đã giữ niềm tin. Cảm ơn tất cả Pioneer đã giữ niềm tin. Pi hôm nay là minh chứng cho sự kiên định và đoàn kết. Chúng ta đã đi một chặng đường dài, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Tất cả Pioneer đã giữ niềm tin. Dompet Pi, deskripsinya seperti ini. Deskripsinya kawan-kawan. Dompet Pi akan sangat kuat nantinya. Pi adalah mata uang digital terdesentralisasi, uang digital, tidak dikendalikan oleh organisasi atau lembaga pemerintah manapun. Di masa mendatang, siapapun akan membutuhkan dompet Pi untuk menyimpan aset mereka. Kendalikan diri Anda, bayar dengan Pi, semuanya ada di dalam ekosistem. Ya. Wah, Pi akan menguasai, Pi akan menjadi rajanya kawan-kawan. Tadi ya ini yang tadi ya saya bilangnya. Ya. Jadi semua dikendalikan dari dompet, hanya dari smartphone, melakukan pembayaran apapun itu, permainan, ya, mengirim uang, ya. Tidak lagi dengan membutuhkan proses yang lama. Kalau PayPal kan kadang kurang lebih semingguan kalau tidak salah ya kan ya, prosesnya. Lah kalau Pi kirim lewat dompet bisa masuk di bursa. Sebenarnya saya sekarang bisa ngomong seperti ini kawan-kawan, bahwa Pi ini bursa itu hanya sebagai apa ya, bukan yang utama untuk Pi Network, karena yang utama itu adalah sebuah ekosistem kita. Pi itu hanya untuk pertukaran mereka yang bermain di bursa. Minimal orang bisa yakin bahwa Pi itu benar-benar nyata. Tetapi itu hanya sebagian, kalau saya bilang ampas-ampasnya doang itu. Kekuatan kita ada di dalam ekosistem yang utama itu. Karena Nicholas akan menarik semua penduduk dunia, perhatikan, untuk masuk dalam ekosistem ini. Jadi di sana bursa itu hanya pertukaran ampas-ampas doang. Itu sebabnya Nicholas tidak pusing dengan bursa yang tidak mau ikut QWB. Kalau tidak ikut QWB ya udah biarkan aja, ya kan? Tidak memperoleh Pi, karena kekuatan kita adalah ekosistem terus dibenahi, dan satu saat orang akan tahu, oh ternyata saya harus menggunakan Pi. Pegang kata-kata saya, ya, pegang. Sampai kapan? Sampai terjadi. Ya kan? Nah, itu dong. Itu namanya smart, bukan smartphone, ya. Smart chain, ya. Smart Dematoshi Nakamoto chain. Nah, jadi dompet Pi, satu saat orang akan bilang, saya mau dompet Pi, gimana caranya? Mereka akan bertanya kepada para pioner. Mungkin sekarang nyinyirin sudah mulai sembunyi-sembunyi kan, ngulik terus channel saya, gimana caranya ya? Ya lihatlah channel video-video saya. Tapi kalau sebenarnya ini sudah terlambat lah, ya sudah terlambat, tapi masih bisa. Ya. Nah,
Walaupun harga sekarang ya masih 0,4, tapi satu saat Anda yang punya dompet, ya, itu akan sangat berguna. Harga sekarang masih sama 0,4 sekian, masih main-main di sana. Tapi satu saat kita akan tahu, orang akan berbondong-bondong, ya, dipersiapkan. Ya. Dia ini seperti api yang membakar hutan. Setitik api dulu, mulai merambah kemana-mana, merambah ke sana, merambah ke sini, merambah ke sunu, merambah ke sono, akhirnya jadi besar. Itulah Pai. Jadi kawan-kawanku semuanya, lihat apa yang terjadi. Ya. Yang segera terjadi, ya, kita akan melihat sesuatu yang spektakuler. Oke, saya pikir itu informasi kedua. Jangan lupa teman-teman pioner yang menyaksikan video-video saya yang belum main-mainin di Tokcoin atau Tcoin atau Fsan, silahkan menggunakan link di deskripsi video ini. Saya menginfokan bagi rekan-rekan bahwa Tcoin itu pasokannya hanya 8 juta Tokcoin-nya. Jadi sangat disayangkan kalau Anda tidak mengambil peluangnya, lagi pula gratis, ya. Kalau toh tidak berhasil ya gratis, ya, hanya harapan sedikit, ya biasalah itu, ya. Saya pikir itu kita harus berpikir cerdas dan berpikir smart kawan-kawan untuk bisa karena selalu orang-orang sukses di luar sana itu selalu mencoba. Gagal itu biasa. Apalagi mereka pakai modal loh. Lah kalau kita ini sudah tidak pakai modal, gratis, masa tidak berani mencoba lagi? Ya kan? Gitu. Ya. Jadi semoga ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Ya. Semangat. Kalau rekan-rekan yang sudah mainin, jadilah penambang sampai di bursa, ya. Kita ciptakan koin-koin sehingga orang, kita pionernya, lalu orang baru bergegas untuk membeli apa yang kita ciptakan. Jadi mereka membeli dari kita. Oke, selamat beraktivitas, sukses untuk rekan-rekan pioner semuanya. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya.